malam. Jumpa lagi Malam bersama juga. saya Wong Ganteng Sak Donya. Ini sudah kita live di page-nya komunitas, fanpage-nya komunitas YouTuber Hongkong. Bagi teman-teman yang bergabung, boleh Mbak Diana Yumi untuk di-share. Saya fokus ke Zoom-nya karena adminnya 2 nggak nongol. Oke, yes. Ada masih dengan Mbak Siti Terapis, dengan Mbak Renia, Mbak Nadia Nur, dan Mbak Apit. Hadir. Oke. Sekarang mau apa yang akan dibahas? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya sudah siapkan materi. Tergantung teman-teman. So. Aku ngajak omong, Rek. Come on, guys. Kita zoom-nya nggak kayak zoom orang yang serius, woi. Mas, bahas pernikahan itu dong sama orang luar dong. Pernikahan dengan orang luar. Oke. Oke ya. Oh, wajib nyimak iki. Pernikahan Jangan dengan ilmu ini ilmu. Pernikahan dengan orang luar maksudnya orang bukan Indonesia, terus di Hong Kong. Ya intinya WNA kayak gitulah. Entah di Hong Kong, entah di Amerika kayak gitu. Oh, jadi ini bojoku orang hutan katanya. Maksudnya piye iki? Wong Indonesia padha wong Indonesia nih nikah nang kene, apa wong Indonesia nikah nang kene ngono? Asing WNA, asing warga negara asing pastinya ya pasti di luar Indonesia. Jadi oke, kita sedikit ya karena ini bagian dari pertanyaan ya kita tetap bahas ya dari komunitas YouTuber gak apa-apa yang sepengetahuan saya. Jadi ketika teman-teman menikah, posisinya ini teman-teman ya Mbak Apit, lebih dispesifikan teman-teman gitu ya, teman-teman BMI gitu ya. Ya anggaplah kita lah. Oke ya. Jadi kalau bangsa kita atau teman-teman atau geng kita atau golongan kita menikah di sini terhadap misalnya orang Eropa, orang Amerika, Spanyol apa semuanya, pada prinsipnya sangat bisa sekali dan Hongkong menghormati itu. Jadi sudah terjalin hubungan, kemudian mengajukan ke lembaga pernikahan. Nah, status sekali lagi, status dari si pihak mempelai, kan ibaratnya perempuannya kita atau perempuannya orang luar sana ya, apapun itu, pasti kan posisinya di sini bisa jadi mereka bekerja di sebuah company ataupun mereka sudah dapat permanen dari jobnya mereka atau dari pekerjaannya mereka. Kalau mereka hanya sebagai pelancong, karena pelancong Eropa itu kalau di Hongkong setahu saya itu visanya bisa sampai 6 bulan. Nah itu yang harus dipastikan bahwa visanya mereka hanya visa pelancong atau memang dia bekerja di sebuah perusahaan yang stay di Hongkong bisa dependent itu belum dapat permanen atau resident setelah 7 tahun mereka mendapatkan permanen. Nah kalau tata caranya ya biasa aja, menikah dia menyampaikan latar belakangnya, aktenya, KTP-nya, keluarganya, terus sudah janda atau divorce atau masih perawan, single, ke lembaga pernikahan Hongkong. Nah setelah menikah dengan lembaga pernikahan Hongkong, otomatis, ya ini sekali lagi, kita akan mengikut kepada pihak di mana yang lebih kekuatan hukumnya, misalnya nih, dependent atau permanen. Nah, ibaratnya gini, kalau dependent kan belum permanen. Kita bisa mengikuti suami. Nah, suaminya ini negara mana? Nah, akan jauh lebih baik ketika kita bisa menikah di Hongkong dengan dia, terus kita menikah lagi di negaranya dia. Lebih valid lagi gitu. Itu lebih oke. Kalau kita menikahnya cuma di Hongkong berarti diakui pernikahannya. Kalau dependent itu belum bisa diakui, nanti kita bisa dapat permanen juga karena dianya belum permanen. Ibaratnya kalau itu dependent, tapi kalau dianya sudah permanen di sini, maka kita bisa ikut gitu. Jadi hukum pernikahan dengan luar negeri itu semuanya general umum ya. Ibaratnya orang Indonesia menikah dengan orang Belanda.
Nah, kalau kita mau hidup di Belanda, maka kita ikut suami. Lah kalau suaminya orang Belanda mau ngikut ke Indonesia, ya orang Belandanya jadi residen Indonesia di KTP Indonesia. Tergantung kesepakatan mau di mana. Kalau sendiri-sendiri ya tetap bisa. Misalnya kita orang Indonesia dan suaminya tetap paspornya Belanda tapi menikah dengan kita sehingga dapat izin tinggal, itu bisa. Jadi seperti itu. Itu di Hong Kong pun berlaku seperti itu. Makanya kita wajib tahu WNA asing ini di Hong Kongnya ini statusnya bagaimana. Yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang ya kenal tapi bertanya secara pribadi itu nggak sampai ke situ. Ibaratnya karena di sini negara liberal, ya ibaratnya bebas, ya wis, ya seperti itu kebebasannya. Ya aku seneng, gue seneng, ya ayo campur. Lah urusan yang lain-lain, nah kok dhisik gitu. Kadang kan itu yang menjadikan budaya timur dan budaya barat itu berbedanya di situ. Dari situ gambarannya seperti itu. Kalau untuk detailnya Mbak, kalau kita mau bahas detailnya, ya kita bahas nanti persyaratannya. Soalnya yang setahu aku teman-temanku yang menikah sama orang asing itu ceritanya baru cuman sampai di situ. Nah, terus untuk agar kita nanti statusnya pindah dari PRT menjadi nyonya, yaitu tergantung dari bentuk visanya mereka di Hong Kong. Apakah sudah bisa residen ataukah masih dependen. Tapi setahu saya kalau dependen, kalau menikah ya diakui secara Hong Kong ya akan diakui, tapi statusnya bisa balik. Tapi kalau dijamin sama si emasnya tadi, ya sekali lagi dijamin sama si emasnya, jadi ya sampean bisa mengikuti suami jatuhnya. Tapi tetap statusnya di Hong Kong hanya mengikuti suami. Jadi masih paspor Indonesia terus mengikuti suami. Dependen juga. Itu kita posisinya juga masih Indonesia ya, WNI ya. Iya masih. Itu kalau paspor sampean membatalkan itu ya bisa dari baik KJRI biasanya. Nah, mau dibatalkan paspornya misalnya ikut warga negaranya Australia ya wis harus mengikuti persyaratan Australia. Belanda ya Belanda. Biasanya sih seperti itu. Rata-rata ya setahu aku sih lama orang-orang mau menikah, orang bule mau menikahin wanita itu kalau dari luar itu lama, kecuali bulenya agak tua-tua wis butuh diramut. Nek cek nom-nom mesti wis cek kau-kaucan. Yang setahu saya sih, ya mudah-mudahan kalau salah saya salah ya mohon dikoreksi gitu. Ada gambaran. Terima kasih. Soalnya ada yang tanya. Aku kan nggak paham. Dari situ kan sudah punya gambaran. Nanti gitu aja. Kita jelaskan padanya. Kalau dia mau detail lagi, terima kasih. Kalau dia mau detail lagi bisa ke imigrasi, ke lantai 2 ada formnya. Nama statusnya. Jadi status ketika menikah, jadi aku mau menikah dengan suamiku, kalau aku mau dapat KTP itu bisa tanya, dia akan memberikan jawaban. Bahkan dia nyodorin form. Biasanya begitu. Kurang jelas. Siap. Oke. Ini yang di komunitas page sudah banyak sekali, ada Mbak Kontreng, ada Mbak Sih, ada Mbak Nafida Villa, ada Mbak Wina Arni, nyimak. Mbak Nafida Villa juga nyimak. Oke, terima kasih 7 juta manusia yang menyimak. Boleh juga bertanya ya di fanpage, boleh bertanya. Nah, sekarang yang di Zoom. Oke. Coba yang nanya tadi, ngomong. Aku. Enggak. Ya aku dulu kayak nyimpen link itu ya. Terus sekarang kalau buat video tuh linknya kok hilang gitu, nggak ada. Tak tempel-tempel, tak tekan itu yang nggak keluar. Link apa nih? Dulu deh, link itu loh. Link apa? Link YouTube itu loh. Sampai nyari linknya kan, YouTube itu di mana gitu? Enggak, biasanya kan tak tekan tuh langsung keluar mah. Kalau habis buat video, kok sekarang ditekan-tekan tuh nggak keluar. Tak cari-cari itu nyimpennya di mana tahu, kok lupa nyimpennya. Sik.
sampai nyimpen langsung keluar link. Iki Iya maksudnya biasanya kalau buat ngedit. video gitu ya kan ngedit. kan langsung tak tekan gitu langsung keluar linknya. Oh, sekarang nggak bisa gitu. Sampean ngedit pakai aplikasi. Ya aplikasi. Terus sampean ngambil video. Ya kan Buat. Aku bingung Kak, aku memahami pertanyaan sampean jadi rada bingung soalnya. Mungkin yang lain bisa paham pertanyaannya Mbak Renia, kan, boleh. Habis upload video tuh ya kan ngisi deskripsi kan. Terus di deskripsi itu tuh kan biasanya nempelin link mah. Aku biasanya nempelin terus sekarang tak tekan tuh nggak keluar deh. Cari-cari nyimpenin di mana aku lupa. Dulu pernah tak simpen gitu linknya itu. Di deskripsi itu loh Mas. Deskripsi. Biasanya kan aku naruh link Mas. Sekarang kok nggak bisa gitu loh. Oh. Di bawah video itu kan bisa diklik untuk link toh, disalin toh Mbak itu. Terus mau ditaruh di deskripsi kan bisa. Oke, sih kita buka. Biasanya kan langsung gitu biasanya. Oh, jadi sampean kan ngopi link, kemudian sampean letakkan di deskripsi. Biasanya sekarang nggak bisa. Biasanya bisa, sekarang kok nggak bisa. Iya. Oke, kita kasih contoh. Contoh. Aku soalnya nggak pernah mau naruh link sih di deskripsi. Di deskripsi aku nggak pernah taruh link. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu jadi bagian pertanyaannya sampean. Oke, kita cek ya. Jadi aku coba bikin link supaya bisa dilihat contoh. Oke, YouTube. Nah, misalnya ini di tempatnya bojoku ya kan. YouTube dashboard. Linknya ditaruh di deskripsi. Biasanya link apa yang sampean taruh? Ya linknya YouTube itu lo biasanya keluar sendiri gitu mah. Keluar sendiri. Kan tiap video itu ada linknya sendiri kan. Terus sampean yang mau berarti sampean taruh video sampean linknya di situ di deskripsi itu. Biasanya keluar situ, keluar sendiri biasanya. Misalnya ini ada video. Nah, terus di sini keluar link ini. Video link. Ini keluar nih. Sampean nggak keluar ininya. Ya di deskripsi kan biasa ditekan gitu ya, tempel gitu. Ditekan langsung keluar. Sekarang kok nggak bisa gitu. Oh, ini sampean copy terus sampean taruh di sini. Di deskripsi. Bukannya copy, aku habis nulis deskripsi itu kan tak tekan nanti keluar sendiri gitu loh. Bukannya menyalin. Habis nulis deskripsi terus sampean tekan keluar link. Biasanya langsung keluar link gitu mah. Aku sih gak meng Mbak. Aruh pertanyaannya sampean. Kan deskripsi keluar link ini bingung aku, tapi iya kan tempel gitu langsung keluar gitu, tak tekan itu keluar biasanya langsung. Ada linknya gitu. Yang sampean tekan yang mana? Kalau dari sini, dari halaman ini yang sampean tekan yang mana? Kan habis nulis gitu ya, nulis gitu. Nulis terus, ini. Terus tak tekan HP-nya itu terus langsung tempel gitu loh. Langsung tak tekan langsung keluar linknya. Ada tulisannya tempel terus apa gitu. Ada yang bisa nerjemahin pertanyaannya Mbak Renia enggak? Boleh yang lain. Soalnya aku buntu lagi, memahaminya buntu aku. Ya, biasanya kan keluar link video itu sendiri mah per video. Lah iya gini, Mbak. Gitu. Link video kan ini toh, Mbak. Terus yang sampean butuhkan apa? Kan ini ya, sudah ada linknya. Kalau mau sampean diklik ya keluar linknya. Nah, ini kan keluar linknya. Video itu keluar. Nah, kan keluar ini videonya, Mbak. Oh, iya. Maksudnya piye? Biasanya aku nulis di deskripsi itu loh, biasanya gitu. Kalau nggak begitu penting ya nggak usah, weh. Bukan. Ini persoalannya bukan nggak begitu penting. Maksudku tuh yang tulis di deskripsi itu loh yang nggak begitu penting ya nggak masalah lah. Aku cuma tanya gitu. Biasanya tak taruh situ di deskripsi habis nulis
terus tak tempel linknya keluar gitu. Gitu. Habis deskripsi tak tempel linknya terus keluar. Asli aku enggak Bentar, tak lihat HP ku satunya gitu. enggak Tak lihat HP satunya. pertanyaan yang ya mungkin aku sih enggak paham dengan maksudnya sampean. Sik. Tak klik Lihat. deskripsinya terus keluar linknya. Saya mau masang link channel YouTube dia di dalam deskripsi. Gitu loh. Itu seperti itu. Ma- Kayak artis-artis itu kan ada link Oh, deskripsi. koyo artis-artis. Mau nyantumin linknya Facebook, linknya YouTube, linknya apa dicantumin di deskripsi. Linknya apa? Linknya Facebook, linknya YouTube, linknya apa gitu? Bentar, tak lihat ini. Kayak kontrak biasanya tulis deskripsi kan enak linknya. Nah. Ya, kalau pengen nonton kasih linknya Nah, YouTube. ini kan ini Mas, kelihatan enggak? Ini keluar sendiri gitu kayak gini. Keluar sendiri. Ini linknya. Itu bukan link deskripsi, itu Bukan linknya istilahnya video apa ngetak ini, Mas? dia di deskripsi itu kan ngetak biasanya. Ngetak. Bukannya ini bukan linknya video ya ini. Bisa main klik. Itu tak sebenarnya. Oh, enggak, sih. Oh. Itu enggak. Oh, itu tag. Iya, itu mungkin maksudnya Mbak Reni. Di channelnya siapa? Bawah ini loh, HTTP ini. Oke, loh. Mbak Renia. Mbak Renia dengerin saya. Di channel YouTube-nya siapa itu yang ada kayak gitu contoh? Nanti kita buka di sini. Ini punyaku nah ini yang dulu. Oke. Punya sampean yang dulu. Itu judulnya apa? Kita cari share screen. Judulnya ini Renia. Jadi empalan tapi masak cumi-cumi itu loh. Oke. Kan pertama bisa terus keluar, sekarang kok enggak gitu. Kalau aku liatin punya temanku dulu gitu, dimasukkan di dalam deskripsi itu linknya. Linknya dimasukkan. Renia judulnya apa, Mbak? Kontennya sampean? Empalan babi masak cumi-cumi. Apa, Pak? Apa? Empalan babi masak cumi-cumi. Empalan babi Masak masak cumi-cumi. luar biasa. Satu pertanyaan. Empalan babi Babi masak cumi-cumi gitu lah. babi masak cumi-cumi. Babi masak cumi-cumi. Cari yang satunya. Yang satunya. Judulnya aja pusing. Dari yang satunya lagi ya, Sek. Babi masak cumi. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Nggak keluar ini. Jenenge channelnya sampean apa? Sek. Renia. Jenenge Oh, channel ini sampean. loh masak ini loh. Iya, sampean duduk di situ, di sini nggak Oh. bisa terlihat, Mbak. Oh ya ya. Sampean ngomong judulnya Renia. Renia LK. Oh, Renia LK. Kita kan mencoba mau cari solusinya. Renia LK. Heeh. Kita lihat videonya. Cumi-cumi babi. Paling bawah sendiri. Bawa sendiri. Iya, kayaknya. Sampai lihat ini layarnya. Mbak, sampai lihat layarnya. Kurang kemana? Yang sampai yang tahu videonya. Oh, bawah sendiri, masih bawah. Waduh. 1 tahun yang lalu. Enggak, ini kayak mana tadi? Nah, ini udah bawah ini. Oh, ini Ini- bawah ini. Kalau ini aja bisa nih. Ini bisa ya, yang ini. Yang mana ini? Ini Falam ini ya. Oke, tak cek. Ah. Kita cek deskripsinya. Oke, ini airnya sudah menitis. Oke. Kuali teman. Oke, di deskripsi ya. Heeh. Kita cek. Oh, ini. Yang bawah ini. HTTP juga.
Ini. Hmm. Ini Itu tuh tak gitu. enggak, yang ini tak, yang bawahnya ini tinggal copy paste. Sampean Iya, mau iya itu mah. Iya. yang sampean mau copy yang mana terus dipaste di situ. Ya Bukan itu bukannya link itu tuh. tak klik ya. Tak klik ini yang keluar Ah. apa? Hmm. Oh, gak kena diklik ah. Oh, kena saya sing metu apa iki? Yang keluar ini, Mbak. Liburan di rumah teman ini. Oh. Berarti Video lain berarti. sampean mencantumkan link Video lain itu. ke itu tadi, ke empalan tadi. Oh, iya. Oke? Jadi Oke, gini, oke. kalau menurutku sampean lebih baik Ah. card atau card apa dan ikat saja. Kalau di link di situ yang sampean ceritakan deskripsinya, oke, untuk video saya yang lain. Nah, Oh, oke. video yang lain judulnya apa silahkan di deskripsi gitu loh. Kalau menurutku orang baca deskripsi itu biasanya yang sesuai. Iya. Mana Kan tadi? aku nggak ngerti. Enggak apa-apa ya, justru nggak ngerti di sini, ayo kita bahas. Kalau yang nggak Iya, ngerti, iya. kita bahas di sini. Jadi Oke. aku nggak pernah menyantumkan link, tapi kalau sampai nyantumin, misalnya kalau link di situ link Facebooknya sampean, link sosial media yang lain, so fine, menurutku oke, nggak apa-apa. Oh, iya, Tapi iya. kalau link videonya yang lain, ya nggak apa-apa ya, dicoba lagi gitu, pasang Iya. link video yang lain, bukan video itu sendiri sampean taruh lagi di situ, maksud nggak? Jangan video itu sampean taruh lagi di situ. Iya, iya. Video lain boleh, maksudnya gitu. Kok suaranya jauh ya? Iya, tadi. Suaranya Ya, tadi nggak siapa? anu. Yang jauh ini suara siapa? Wih, Mas Sandro. aku kira Sampean jauh. aku kira cuman aku doang yang ngedenger. Ngomong, Rek. Sandro suaramu suaranya nggak kecil. Suaranya Iya, kecil. sampai HP ku tak betulin, tak besar-besaran kok sudah besar gitu. Suara aku besar nggak? Aku ngedengerin mbaknya kok gede. Udah nggak ada mbak. Mas Sandro kok kecil. Sini Iya. sebenarnya telinga aku yang salah apa gimana? Tadi aku mikir gitu. Sekarang udah gede belum? Ngomong. Belum. 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 Halo, testing. Iya. Ya agak mending sih dari tadi daripada yang tadi. Tapi ya masih Kurang. kecil. Kita yang Kurang. besar. Testing. Iya. Oke. Hai, oke lah. Aku takut kegedean kecemprengan soalnya. Suaraku kan kenceng. Bukan masalah kegemprengan, tapi nggak ada suaranya. Oh, suaranya gitu. Iya, kecil banget. Makin lama makin hilang Mas Sandro. Oh iya. Halo, testing. Masih kecil. Masih kecil. Aku Kalah sama pakai mic ini kok kita-kitanya. malah tambah nggak bisa loh, Ge. Oke, kenceng ya. Punya aku sendiri. Oke, sekarang oke. Sekarang oke. Oke. Cempreng nggak? Sudah Iya, oke. Enggak. Pas kalau ini. berapa? Testing, oke. 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 Sip. Terima kasih, mohon maaf. Iya, Mbak Syih bilang, suaranya hilang, Pak. Iya. Oke. Kita lanjut. Jadi kayak gitu ya, Mbak Reni tadi. Iya, oke. Kalau link yang lain di copy dulu, oke, pas masuk di deskripsi sebenarnya bisa aja sih itu. Oh, oke. Nggak ada jadi problem itu. Oh, oke. Nah, boleh nanti dicoba lagi. Jangan video yang itu, tapi video yang lain linknya taruh di situ, oke. Ya. Terus dikasih penjelasan atasnya. Oh, Yes, iya. ada yang mau dibahas lagi? Bahas itu belum bisa intro. Halo. Oh, iki raise hand. Mbak Nadia Nur raise hand. Ayo langsung. Wis Mas Sandro. Kak Adik raise. Kalau seumpama video yang di privat itu sebenarnya melakukan pelanggaran gak sih? Punya aku loh kena teguran. Sekarang loh kayaknya iklannya hilang. Ini satu konten apa semua yang nggak ada iklannya? Nggak ada iklan. Hah? Halo? Semua nggak ada iklan. Semua nggak ada iklan.
ada. Dia mengatakan katanya apa, tidak apa, ada pelanggaran komunitas. Tapinya kemarin kan udah tak iniin, tak perbaikin, tapi tetap aja nggak muncul. Terus email-emailnya kan kemarin tak hapusin sih salahnya. Tadinya aku mau nanya, Mm-mm. ternyata salah pencet. Tadinya mau tak kirimin, malah kehapus. Jadi sampean kena email ya, kena teguran email. Nah, pedoman komunitas kan batasnya cuma 3. Sampean kena berapa? 1 apa 2? Kalau tegurannya itu dulu pernah sekali kan. Nah, jadi sekarang yang kedua. Kayaknya nggak tahu ya, yang kedua apa ketiga, soalnya aku nggak pernah ngeliatin sih. Tapi Loh, iklannya semuanya hilang. sampean Udah tanya sama aku terus sampean nggak tahu terus aku jawabnya kudu piye, Mbak? ya sepertinya mungkin udah 3 kali karena tegurannya Nah, sampean harus cek gitu loh kan. Karena aku akan meneliti pertanyaan sampean. Aku karena nggak bisa buka channel sampean. Jadi teguran pedoman komunitas sampean itu ada 1, ada 2, atau ada 3. Kalau sudah ada 2, sampean tambah 1, berarti selesai. 3 kena teguran, artinya konten sampean atau channel sampean sudah tidak layak untuk diberikan iklan. Itu karena sudah 3 teguran gitu loh. Jadi sampean melanggar 3 kali, itu sudah limit. Kalau ternyata, makanya sampean ini saya kasih tahu ya. Sekali lagi sampean cek. Nah, ini kita buka. Oke, kita harus dapat menemukan pembelajarannya. Tidak boleh menyalahkan. Namanya nggak bisa itu ya bertanya. Nah, di bertanya harus bisa. Nah, ini kan jadi kalau pedoman komunitas itu kan ada di mana ya letaknya kalau pedoman komunitas itu? monetisasi channel. Oh ya biasanya ada sih. Sampean udah tahu gitu. Malah aku sih Belum enggak. dapat SMS ya. Ya emailnya udah dihapus. Jadi hapus, mau tak kirimin aman. Loh, karena channelku baik-baik saja, channelnya bujuku juga baik-baik saja, jadi nggak pernah ada pedoman komunitas letaknya ada di mana sampai bingung. Biasanya ada di bagian depan. Di dashboard ini ada di sebelah sini gitu. Di layar sebelah sini Paling muncul. depan biasa ya. Nah, kalau ini kan copyright, ya kan? Copyright claim. Terus Jadi Mas Andro, yang dijadikan pertanyaannya itu KTP ku kan udah dipakai tuh buat kemarin daftar. Nah, aku kan udah bikin channel baru tuh. Aku udah mau monet juga sih. Udah 800 subscriber, tinggal dikit lagi. Jamnya juga tinggal dikit lagi tuh channel kedua aku. Nah, itu KTP ku masih bisa dipakai enggak ya? Saranku lebih baik jangan. Jangan ya. Cari KTP lain. Kalau perlu nama lain. Jangan nama yang sama. Terus nanti kalau pembayarannya itu rekeningnya gimana? Oke, pedoman komunitas sudah clear ya. Tadi satu-satu pertanyaannya. Berarti sampean udah paham kan? Oke, sampean cek lagi. Kalau udah 3 ya wis. Nanti lihat biasanya ada disebut penalti. Jadi sampean 2 minggu nggak dikasih iklan bisa jadi hukumannya. Nanti setelah 2 minggu muncul iklan lagi. Jadi sampean jangan bingung dan panik dulu. Cek dulu perkembangannya. Nanti kalau ternyata 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ternyata nggak keluar iklan, berarti ya udah matikan aja tuh channel. Terus nggak ambil aja videonya, nanti bikin lagi di tempat baru. Nah, 1 itu. Terus yang kedua, aku selesaikan dulu di pertanyaan pertama. Pertanyaan saya, kenapa sampean harus kena pedoman komunitas? Apa yang sampean lakukan? Itu yang penting dibahas. Itu kan sering kena apa sih, kalau kena CR. Nah, udah gitu langsung bukannya tak perbaikin atau gimana, tapi langsung tak hapus. Terus juga banyak spam-spam yang enggak aku bersihin. Terus juga banyak kayak apa sih, kayak orang yang apa sih, kayak tekan loncengnya, apalah kayak gitu. Itu udah tak setting tapi nggak tahu waktu aku ngutik-ngutik mungkin kehapus kali ya. Itu juga masuk juga itu spamnya banyak banget. Nah, terus ya kayak apa sih, channel kurang keurus juga sih sebenarnya. Cuman bikin konten aja. Udah gitu banyak kayak apa ya? Pernah dapet teguran juga karena katanya re-upload, padahal itu
videonya itu punya aku sendiri, tapi suara di background-nya itu yang nggak aku perbaikin. Nah, itu juga masuk juga. Pokoknya banyak deh masalahnya. Berarti persoalannya bukan di YouTube-nya, persoalannya sampean nggak open dengan channel tersebut kan? Ya, bisa jadi begitu sih. Ya, jadi soalnya setiap sebuah persoalan itu karena kita udah naik di sini, ya kita harus dapat pelajaran dong. Aku kan nggak mau hanya bertanya-tanya aja, tapi yang lainnya nggak dapat pelajaran. Nah, itu bukan saya. Makanya saya gali terus kemana salahnya, kemana problemnya. Ternyata ya situ tadi, sampean don't care, sampean nggak ngereken, sampean nggak ngurus, ya dibiarkan, terus bikin kontennya juga kalau ada yang itu, sampean nggak coba misalnya di mute, atau sebenarnya diganti musik, atau mungkin di cut, tidak harus terlalu dihapuskan solusinya. Jadi kalau mau itu dipertahankan kan bisa. Terus yang kedua, ya sebelum terjadi kan lebih berhati-hati. Makanya kenapa sih waktu ada di komunitas, kalau ada yang nyanyi atau tiktokan atau apa semule, saya lebih baik saya mundur dan saya nggak akan konten. Lebih baik saya yang ngalah yang nggak akan konten daripada saya paksain konten dan nantinya copyright. Nah, karena saya juga menghargai mereka libur mau nyanyi-nyanyi semule ya sudah. Kalau ataupun kayak yang kemarin di komunitas YouTube yang joget, yang penting joget itu sama bujuku totally dirombak musiknya. Dan kita punya musik sendiri untuk dimasukkan agar cocok sama jogetnya dan tidak kena copyright. Nah, itu diakali. Ya mungkin karena teman-teman capek lah. Jadi dapat pelajaran yang dari situ. Oke, kita close yang pelajaran dari channel yang nggak keurus. Sekarang pertanyaan sampean tadi apa? Yang baru? Kan kalau seumpama aku bikin pakai KTP-nya kan itu waktu daftar itu waktu channel yang pertama itu kan ngedaftarin AdSense-nya kan ini. Terakhir kan aku pertamanya kan daftar AdSense-nya itu kan sama sampean kan. Itu kan pakai KTP kan, pakai foto bener-bener KTP-ku, fotonya. Nah, setelah pengajuan pengajuan terakhir yang dapat PIN itu kan suruh memasukkan lagi foto KTP kan. Tapi aku motonya itu bukan KTP, tapi paspor. Nah, teman-teman ada yang bisa komentar nggak? nah, tapi itu di ACC. Nah, sekarang pertanyaannya, seumpama kalau semuanya aku daftarin pakai KTP orang tuh, nanti waktu pengajuannya itu loh, pengajuan terakhir kalau udah dapet PIN itu loh, fotonya itu gimana masukinnya? Soalnya itu kan nggak bisa dari galeri tuh. Waktu itu juga aku cari-cari di galeri itu nggak bisa masuk. Apa mungkin foldernya yang kurang memadai itu resolusinya apa gimana? Yang aku khawatirin begitu, soalnya aku nih ada satu channel lagi nih yang mau monet, jadinya aku juga kadang bingung mau pakai KTP siapa. Udah gitu kalau pakai pinjam punya keluarga aku, nanti kalau waktu masuk PIN-nya gimana? Itu kan emang bisa ya diakalin kalau seumpamanya mau foto terakhirnya itu loh, yang paling terakhir itu yang jadi bingung. Kalau yang awal-awalan daftar mah gampang, aku juga pernah nyoba. Oke. Jadi ini pertanyaannya kebingungan yang sampean buat sendiri kan. Jadi sampean bikin channel banyak, begitu monet sampean bingung pakai datanya siapa kan, karena data punya kita sudah dipakai kan. Berarti ini kan sesuatu yang sampean bingungkan dengan sendirinya. Jadi kalau saran saya sekali lagi ya kan, sampean disuruh moto KTP yang sampean foto paspor. Ini aku wis otakku jadi hang gitu loh. Wong disuruhnya KTP sampean masukin paspor. Ini aku nggak meng, jadi aku nggak ngerti cara berpikirnya sampean satu itu ya sudah silahkan, itu sampean yang menghadapi. Nah begitu, karena aku kalau sampean bilang KTP-nya nggak bisa, sebenarnya bukan nggak bisa, tapi fotonya harus tepat dan jangan ada cahaya yang lewat satu. Jadi posisinya, kalau sampean kesulitan dengan memoto sendiri dan tidak bisa masuk, sampean bisa bawa ke tukang scan. KTP sampean bisa sampean scan, paspor sampean bisa scan, itu jauh lebih jelas. Nah, giliran nanti dimasukkan, dimintanya sama YouTube, scan itu masuk, itu sudah dijamin masuk. Tetapi sekali lagi, kalau pertama sampean memasukkan paspor, ya kalau sampean mau
mau gambling ya, mau berjudi ya silakan masukkan ke KTP-nya. Tetapi nama yang sesuai di KTP kan sudah di channel yang awal. Dia tidak hanya foto tapi nama. Nama itu kalau 2 kali maka nanti bisa dianggap sebagai akun duplikat. Nah, sebaiknya memang harus nama orang lain. Lah kalau pertanyaannya sampean, nah kalau keluargaku nanti AdSense-nya gimana dan bagaimana, itu sampean bisa mikir sendiri. Nggak harus ngajak mikir saya. Kalau sampean nggak mau, apa tak kasih KTP saya, terus bayarannya saya yang ngambil. Kan itu sampean KTP saya juga bisa. sampean berpikir sendiri terhadap strategi yang sampean pakai. Gitu ya. Teman-teman yang lain bisa ngambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan dengan Mbak Nadia kan? Bisa. Iya. Jadi jangan sampean bingung dengan sesuatu yang sampean bikin sendiri. Jadi oke, yang pertama udah masuk nama atau paspor karena itu kesalahan sampean disuruh KTP masuk paspor. Oke, tapi nama kan nama KTP. Nah, kalau KTP itu nanti sampean pakai lagi berarti namanya sama. Kalau nama saya namanya sama, saya tidak berani memberikan jaminan nantinya pasti akan error. Ini saya kasih contoh, saya juga udah mengalami pengalaman seperti itu, Mbak. Saya juga trial pakai nama saya. Dan hasil 2 channel saya yang monet, sampai sekarang sih nggak keurus gitu. Jadi belajar juga kita, belajar dari hal-hal yang seperti ini biar kita bikin channel itu nggak konyol gitu loh. Nggak akhirnya wala muspro wis dibandani sak menekane kan kadang-kadang ada yang kayak gitu loh. Dan kan sayang gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, sampean juga bukan. Ke bawah lagi. Kita switch aja dulu. Ini saya sebagai apa namanya itunya. Saya sebagai bentar akun lain. Puyan HP yang kalau di laptop nih ada banyak banget nih. Gmail kan. Nah, kita lihat ya. Jadi yang terjadi nanti akan seperti ini. Dampaknya. Mudah-mudahan dia minta verifikasi. Oke. Karena HP ada di dekat saya, oke, nggak ada masalah. Yes, it's me. Oke, masuk. Jeng. Come on guys. Set. Di sini. Persoalannya baru dimulai. Kalau nggak ada yang mengalami, nggak dibuka juga kan? Kenapa? Kalau nggak ada yang mengalami permasalahan yang sama, nggak dibuka. Loh, saya mengalami, tapi kalau nggak ada yang tanya, ya nggak tak jawab. Persoalannya di situ, Mbak. Nah, ini. Sampean lihat, ya kan? Nah, ini yang saya masukkan persis nama saya lengkap, Sandro Egi Arifian. Yang terjadi jadi kayak gini. Sudah step ini oke, nah setup Google AdSense yang terjadi seperti ini. Nah, belum sampai di review, masih di AdSense-nya, fix in AdSense dan change asosiasi. Dan ternyata tadi bojoku ngomong masuk di tempatnya bojoku. Nah, jadi dia double 2. Jadi dia mendeteksi AdSense ini keberadaannya mau dijadikan punya siapa. Di Yulili apa Yuli 100 sekian gitu loh. Jadi ada di 2 devices. Pian boleh lihat. Berarti yang satu channel satu AdSense 2 channel itu sekarang udah nggak bisa lagi ya Mas? Nah, aku nggak mau bilang bisa atau nggak mau bilang enggak. Tapi kalau dulu punyanya Mbak Noni bisa, sekarang nggak bisa. Ya bukan nggak bisa, aku sih nggak bisa. Jadi ya, mungkin aturannya yang beda kali ya. Jadi di sini sekali lagi di sini tuh muncul 2. Jadi di device ini keluar, di device ini juga keluar. Makanya YouTube bingung. Iki wae sopo. Jadi dianggapnya ini sebagai duplikat. Jadi saya mesti harus keluarin di salah satu devices ini gitu. This is copy of security. Yulili
1000 dan Yulili 88. Nah, if you don't recognize this account, disconnect. Nah, jadi kayak gitu. Jadi berhubungan jadinya dia nggak masuk. Oke. Jadi bukan kalau nggak tanya nggak dijelaskan. Aku kalau nggak ditanya nggak saya keluarin, Mbak. Ya kan? Belum tentu teman-teman butuh. Nah, aku lebih baik menjelaskan yang teman-teman butuh. Nanti sangka nek teman-teman nggak butuh, aku jelasno, ya nek sing gelem nompo, ya nek sing enggak. Bisa dipahami teman-teman semuanya. Jadi kayak gitu ya. Saranku pakai hal yang lain, nama yang beda semuanya. Wis, alamat sekalian beda. Kalau nomor rekening nanti boleh sama. Oh, ya, aku juga tadinya mau kasih pertanyaan terakhir tuh rekening. Sebenarnya kan rekening kan atas namaku. Tapi nggak apa-apa, tah? Ya silahkan aja, nggak apa-apa. Kalau nama rekening, soalnya Mbok Samad Guzaimah dulu itu rekeningnya atas nama anaknya. Channelnya, KTP-nya atas nama dia. Tapi rekeningnya anaknya dan itu bisa. Oke. Soalnya aku juga pernah sih ganti waktu di channel yang Nadia Nur Vlog gitu ya. Aku juga pernah sih ganti rekening tapi atas namaku semua. Jadi yang satu BRI, udah gitu kan BRI aku nggak ada M-bankingnya. Terus tak ganti ke BNI. BNI kan ada bankingnya, tapi bisa itu berhasil. Ya nggak apa-apa. Kalau saya juga pernah menerima gaji 5.000, 6.000 dari akunnya orang-orang itu gitu, yang minta tolong ke saya, yang pakai AdSense Hongkong. Akhirnya duitnya juga keluar tertarik gitu. Tapi karena sekali lagi nih, karena maraknya VPN, kekhawatiran sekali lagi kekhawatiran saya, rekening itu juga bisa jadi indikasi. Tapi logika saya berpikir kalau rekening ya harusnya tidak ada masalah. Selama nama AdSense-nya itu nggak sama, ya dianggapnya orang yang berbeda, walaupun rekeningnya sama. Tapi ya kita nggak ngerti nanti sistem. Kalau ternyata YouTube mulai pinter bahwa rekeningnya kok podo, wong iki nggak channel 10 kok rekeningnya podo, 11 ya rekeningnya podo. Ya aku nggak ngerti. Karena sekali lagi, cerita YouTube itu tidak transparan, tidak dijelaskan secara gamblang, karena itu bagian dari secret. Jadi kita harus mempelajari sendiri, termasuk algoritma, cara kerjanya, yang masih dibilang bisa jelimet gitu loh. Gak mesti, kadang aku ngomong gini, di YouTuber lain ngomong begitu gitu. Dan teman-teman gak perlu bimbang. Teman-teman gak perlu bimbang, tapi disesuaikan omongan iki dan omongan iki kira-kira jadi masukan. Terus jadikan kesimpulan sampean. Jangan sampean ngikuti A atau ngikuti B. Jadi jadilah kesimpulan baru yang menurut sampean. Jadi jangan tembung katanya. Bahaya kalau katanya. Jadi justru jadi kajiannya sampean sendiri. Nampani tekuk konong ini, nampani tekuk konong ini. Kira-kira piye? Bukan jadi bingung tapi oh berarti aku harus gini. Oh harus seperti ini gitu. Nah sekali lagi loh Mbak, subscriberku jek 2.000. Ngandani wong sing subscribere 10.000, ngandani wong sing subscribere 30.000 ora ya diguyu. Ayo, nek logika. Nek sing gak kenal aku. Nek sing kenal aku ya wis. Loh iya kan kita nggak ngerti cara berpikir orang-orang. Karena orang-orang hanya menilainya sebagai pengetahuan kalau ber-YouTube itu atas dasar subscriber. Kan ada yang begitu. Wis subscriber akeh. Iso kena ditakoni iki. Ya nggak tahu juga subscribernya beli kan juga nggak ngerti. Nggak mesti. Subscribernya beli 100k. Kan nggak ngerti juga view beli, ya kan? Banyak kan sekarang view beli. Makasih penjelasannya Mas Sandro. Wih, siap, wis clear. Yang lain? Kalau nggak ada, aku mau buka Kain Master. Aku mau kasih pelajaran intronya Kain Master yang Kain Masternya nggak berbayar. Bisa ternyata. Oke nggak? Kain Master nggak berbayar pakai versi mode itu ya. Oke, kita cek ya. Oke, yang di fanpage karena HP-nya saya nggak nyala, biarkan Mbak Diana Jumi yang membalasi jawabannya ya teman-teman yang di page. Mohon dimaafkan, saya mau ngasih pembelajaran.
buat teman-teman. Oke, mau saya buka linknya. Nanti saya mau join, saya mau bagi di HP saya gitu kan. Partisipan. Oh. Nah, itu ada yang baru kan? No audio. Oke. Share konten. Oh, kita share juga bahwa ada yang multiple partisipan, boleh share. Oke. Screen. Mas Sandro, boleh tanya 1 kali pertanyaan lagi? Di pending dulu, aku mau jelasin ini. Wis kadung masuk kan. Oke. Oke ya. Bisa dilihat halaman HP saya di layar HP Udah. teman-teman? Udah. Bisa ya? Iya, jelas. Nah, ini yang ngasih tahu Mbak Apit. Terima kasih ya Mbak Apit. Tak sebut-sebut wong orangnya ada di sini. Aku diajari sama Mbak Apit supaya bisa. Oke, kita cek kain master ya. Deng deng. Punya teman-teman kan ini kan? Ya, iya. Oke, ya. Oke. Ini kan yang free kan? Nah, kalau yang mau bayar kan yang ada tanda mahkota subscribe now kan? Karena aku memutuskan untuk enggak nyari yang gratis. Teman-teman bisa ambil get project ya. Di layar masih kelihatan ya. Nah, get project. Nah, ini bisa pilih marketing, edukasi. Itu gratis apa, Mas? Ya gratis. Teks. Oh, Ya, aku kalau ikut takutnya itu bayar. bayar pun ya nggak apa-apa kan, Mbak. Nah, jadi kayak gini nih. Versiku kok beda ya? Beda, kalau beda uninstall, install lagi. Oke? Saya kasih contoh yang simple aja ya, yang pernah saya bikin. Yang I miss you itu ya. Nah, aku klik I miss you, keluar kayak gini, tekan aja download. Lantar ya. Pernah kekencangan ya? Oke lah, nggak terlalu kencang. Apa? Nggak terlalu kencang, oke. Oke ya. Oke. Nah, di sini ada tulisannya Add Sunset. Yang paling depan ya, warnanya hitam. Kita klik. Oke, ketika kita klik muncul. Nah, ini editannya. Oke. Nah ini karena saya mau hal yang beda, gambarnya nggak mau saya rubah. Kalau saya mau merubah gambar, tinggal diklik gambar. Teman-teman lihat yang ada tanda kuning-kuning. Iya. Nah, itu kalau kita merubah gambar. Oke. Kalau kita mau merubah tulisan, nah kita kliknya yang di atas itu. Nah, ini yang lagi saya ada tulisan T. Nah, ada kotaknya. Saya pernah bikin yang hanya merubah tulisannya. Nah, misalnya kita sharing session ya, kita tulis sharing session. Nah, di atas ada tulisannya edit. Ya kan, menu edit. Yes. Ya, sharing session komunitas YouTuber Hong Kong gitu ya. Contoh aja ya. Sharing session. Klik panah centang. Nah, karena itu kegedean tak kecilin. Langsung di kotaknya sharing session. Oke. Nah, you di kuning tanda tulisan, aku ganti komunitas. Komunitas YouTuber Hong Kong. Hong Kongnya di bawah aja, biar tulisannya. Nah, karena gede, tak kecilin. Yes. Oke. Yang enggak pernah mati gaya. Sharing session komunitas YouTuber Hong Kong. Belajar bersama. Oke. Ini kalau kita mau ganti tulisannya ya kan, langsung kita kecilin. Belajar bersama, oke. Berbagi. Berbagi hal yang positif.
berbagi bersama, wis gitu aja. Berbagi bersama dan karena kegedean kita kecilin lagi, dan terakhir dan tidak pernah mati gaya. Mati gaya. Oke. Yes. Oke. Klik yes, kita putar dari awal ya. Kita seret. Nah. Oke. Oke, setelah selesai di panah ujung biasa kan kayak master, karena kita nggak berbayar, otomatis watermark pasti terlihat kan. Nggak ada masalah, kita simpan aja langsung. Oke, save as video. Nah, langsung skip. Ini kan bayarnya. Nah, kita skip. Terus kesimpan. Jebret. Yes. Oke. Yes, kita keluar. Kita ke menu utama. Kita tutup. Kita lihat di galeri. Galeri Photoshop. Jadi deh. Saya tadi lupa. Setelah terakhir tinggal ukurannya ya. Tinggal ukurannya mau ke Facebook atau mau ke YouTube atau mau ke apa namanya? Apalagi. Nah, kalau saya supaya nggak kelihatan watermarknya, nah, saya selalu masukkan ke Instagram InShot, ya kan? Saya masukin baru, saya tekan ini, oke. Kemudian saya tekan pip, oke. Saya ambil foto, habis foto saya tutupin logonya. Kalau teman-teman lihat, nah ini kan ada logo Sandro Jabrik, oke. Tak kecilin, set. Nah kalinya tutup di atas. Oke. Bisa dipahami. Tapi itu Mas Sandro, kalau versi lama itu panjang loh itu. Apanya Kayak panjang? menutupi itunya logo apa KineMaster-nya itu panjang banget kayak menutupi sebagian dari atasnya itu. Aku pakai versi lama, tapi aku pakai versi mode. Nah ini kan, kan kelihatan. Kalau aku posisi ambil zoom posisinya, nah ini kan masih kelihatan tuh KineMaster. Coba aku klik aja. Nah ini tinggal tak geser, tekan pip, aku geser, set, aku gedein lagi. Oke, kita lihat tulisannya nanti kecil apa gede. Ini udah 16:9. Nah, biasanya sekali lagi di belakang supaya ada brandingnya saya letakkan. Nah, atau saya letakkan ini, Mbak. Yes. Nah, jadinya jalannya begini. Nah, bisa dipahami? Ya. Paham. Yes. Ini tak padukan dengan InShot. Karena aku nggak ngerti kalau pakai KineMaster nutupinya pakai apa. Oke, bisa dipahami semuanya. Nanti bisa milih di KineMaster-nya banyak banget ya. Ini KineMaster-nya teman-teman bisa pilih banyak. Ya, ini get project ya. Marketing, education, teks. Garis besarnya tadi ceritanya begitu. Ya kan? Nah, banyak banget yang kayak punyanya Mbok Diana. Nah, saya juga pernah kemarin bikin. Nah, kita cek aja. Nah, kayak gini nih.
Kan kayak gitu. Tak ganti-ganti. Itu langsung kombinasi sama lagunya sekalian ya? Ya, kalau mau dipakai silahkan. Tapi kalau mau diganti lagu sendiri lebih bagus. Karena ini sekali lagi ini dari aplikasi. Kalau dari aplikasi agak bingung. Nah, kalau diganti lagunya sendiri kan di sini kan ada. Nah, ada musik. Nah, itu cool and spicy. Nah, kalau sampean punya koleksi sendiri yang no copyright song jauh lebih bagus. Nah, silakan di komen ya. Ada di nggak tahu ini gimana puncak ya pokoknya. Nah, wes clear. Jadi 5 menit ya. Jadi bikin video bisa dalam waktu 5 menit ya. Wes bisa dipahami semuanya. Stop share. Leave meeting. Kita balik lagi. Oke, hari ini dapat kan pelajaran? Dapat. Dapatnya sambil lemes. Come on guys, lawan kita corona loh. Lawan kita itu Omicron loh. Kalau kita nggak benar-benar strong mah disikat sama dia. Oke, teman-teman, mungkin ada beberapa yang sudah bisa, it's okay. Tapi yang nggak bisa caranya begitu. Monggo dikreasikan. Jadi besok di tempatnya Mbak Renia sudah ada intronya ya. Sudah ada intronya. Nanti besok Ya, wis terserah. Pokoknya caranya simple, gampang. Diutak-atik kain masternya karena aku baru juga belajar kain master sih. Tapi cuman takutnya yang bayar mah itu mah. Nanti nggak tak pakai, aku tak pakai dulu. Gitu. Mbak, kalau mau yang gratis, cara downloadnya tak kasih tahu Mbak. Oh tuh, kasih tahu tuh. Gak apa-apa, tak ajarin. Cara download KineMaster tanpa watermark, tanpa bayar. Jalur belakang, tak kasih tahu. Ah, silahkan. Yang jelas kalau aku ya nggak kepingin yang gratisan. Yang pro nggak apa-apa, yang bagus pokoknya. Loh. Bayar 490 juga udah pro. Saya kalau aplikasi banyak, ada InShot, ada KineMaster, ada iMovie, ada Viva Video, dan ada yang terakhir adalah Mojo. Saya sampai 4 aplikasi. Apa Mas Sandro? Kenapa? Kalau Mojo untuk apa? Nah, kalau Mojo yang kayak gini nih, tak share lagi ya. Kalau Mojo supaya teman-teman tahu. Jadi nah, karena kan aku kerja di agensi, jadi kadang butuh apa namanya, bikin yang sesuatu yang agak-agak sedikit beda gitu loh. Nah, aplikasinya gambarnya seperti ini. Nih, Mojo tuh di atas kan. Nah, videonya kayak apa kalau yang di Mojo? Nih contohnya. Langsung kita buka aja Mojonya karena ada editan saya di situ. Nah, My Stories. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau teman-teman lihat ini salah satunya, salah duanya yang ini. Yang saya bikin Happy Chinese New Year. Itu. Nah, ini kalau aku bikin di Bandung, kalau ada ceritanya, ada yang
ada saya masukin suara, kemudian saya masukin videonya kayak begini, ada macam-macam yang tak bikin kemarin di public speaking juga ada. Ini ngambil foto semuanya ini. Nah, oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman ada tahu nggak ciri khasnya ketika saya bikin video itu pasti di belakang selalu ada brand, entah Sandro, entah wong gandeng sak donya, entah apa ya. Teman-teman saya harapkan juga begitu dalam bikin video-video pendeknya itu selalu ada. Nah, ada yang kayak gini juga aku pernah. Oke, jadi seperti itu ya. Selalu membiasakan branding, nama, tanda pengenal dan apapun itu gitu. Jadi itu menaikkan perform. Jadi bagaimana membranding. Kadang saya cuma ngambil satu aja, set. Nah kayak gini. Nah ini kalau di sekali lagi ini di Mojo ya. Ini saya perkenalkan di sini. Biasanya saya perkenalkan ke yang private. Tapi saya coba share di sini karena bagaimanapun. Nah ini ada template-nya banyak banget. Nah banyak banget template-nya. Jadi kita bisa. Jadi kita bisa milih dan nanti bisa dikombinasikan. Kemudian lagunya bisa kita pilih, bisa punya lagu kita sendiri. Jadi aplikasi-aplikasi seperti ini adalah aplikasi-aplikasi kalau teman-teman mau ngiklan. Branding dirinya sendiri. Nanti kalau lama-lama pinter, produknya teman-teman lihat yang ini kan, perempuan ini kan. Ini kan persis kayak yang saya punya tadi kan. Iya. Ya kan? Nah. Ada yang di sini Siti terapis, tusuk jarum. Jadi selfie teman-teman, selfie by video, itu kalau nggak dibikin template kayak gini kan sayang. Ya enggak? Iya. Buat apa dipajang selfie doang yang bisa kita pasang cuman TikTok. Ya nggak apa-apa sih. Senengannya dewe-dewe sih. Jadi it's not problem. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi dari situ yang ingin sedikit saya sampaikan. Dan sekarang saya udah bisa ngasih pembelajaran melalui handphone. Karena sekali lagi tadi diajari sama Mbak Apit. Orangnya ada di dalam. Makasih Mbak Apit. Orangnya sudah tidur. Jadi kayak gitu teman-teman. Intro kali ini. Ada permasalahan apa lagi atau cukup yang dibahas? Harusnya hostnya sudah ganti. Mbak Adel tadi. Untuk membersihkan akun itu loh. Tambahan akun Toyol. Untuk membuang, kan di HP kita kan banyak akun. Terus untuk membersihkan tuh gimana? Untuk membuang-buangnya itu. Meremove ya? Membersihkan itu. Di log out, Mbak, di log out. Terus di log out. Jadi ya karena di HP ku nggak pernah ada akun yang lebih dari satu sih sebenarnya. Jadi gini Mbak, nanti sampean buka di Gmail, ya kan? Atau bukan di Gmail sih, di Google, di Google. Gmail terus ada tanda nama sampean di atas itu sampean klik. Nah, di situ nanti akan muncul akun-akun Toyol sampean yang ada di situ banyak. Nah, coba di situ nanti diklik. Karena ini setiap HP beda-beda ya Mbak. Aku HP Samsung atau HP semuanya kita nggak ngerti. Jadi pada
pada saat diklik di situ nanti ada tanda remove kan, atau di remove atau di clear atau dikosongkan. Ini harus praktek sih Mbak. Bukan di YouTube di ikunnya fotone itu kan iso. Ya enggak, ya nanti boleh lah. Mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan Mbak Siti Terapis bisa menerjemahkan. Oh, iya, Masih saya menyimak nanti saya kaptek. Jadi dicoba. di fotonya nanti itu ada settingan. Nah, biasanya di situ dia menanyakan ke sampean akun mana yang mau dipakai. Biasanya kan kayak gitu tuh. Nah, pada saat nanti diklik, ya kembali lagi ke setting, dicari remove karena di setiap HP beda-beda. Dan ya apa kan anak manage akun nih mah Nah, ditekan coba keluar kabeh. keluar semuanya akun tuyulnya. Nah, masalahnya ngapusnya. Kalau saya mau dibuka ini nanti kan ini akunnya terus nanti ada akun-akun lain gitu. Nah, terus nge-remove-nya, mengeluarkannya, mengeluarkan dari Nanti kan ada kalau piano ada keluar sendiri remove nanti ini enggak ada akunku satu. Enggak nanti kan ditekan ada remove gitu mah. Ya nanti diotak-atik ya, diotak-atik Mbak Siti Terapis. Kalau nggak bisa ya nanti coba cari tutorial meremove akun Google atau akun Google, akun email, meremove email di HP. Nah, biasanya gitu. Karena setiap HP beda yang sesuai dengan HP sampean. Biasanya Samsung rata-rata sama. Meremove Gmail di HP Samsung. Satunya ini. Jadi kayak gitu. Dicoba. Ada kok gampang. Simple kalau cuma ngapusin itu. Makanya kadang-kadang setiap anak-anak yang mau monet ketika datang ke saya kebingungan karena kok gak bisa monet tak lihat biasanya akunnya ada 3, ada 2, ada 4. Terus habis itu tak suruh milih. Kalau dia masih berat nggak mau ngapus ya wis aku nggak bisa bantu. Tapi kalau sudah fix sama mau hapus yang mana silahkan. Dan soalnya ngeluarin dari itu nggak cuman hanya meremove di situ. Biasanya kadang masih nyantol di settingan. Kadang-kadang ada juga begitu. Di settingan Google-nya kadang itulah. Makanya kadang-kadang ya aku pasti paham. Kenapa teman-teman aja banyak akun? Ya karena ikut grup-grup di mana grup-grup itu saling view, saling subscribe ya biar meneh karena memang nggak orang terkenal. Jadi ini pakai cara-cara yang begitu. Kemarin soalnya ada tutorialnya Dan JC yang baru, yang barusan muncul, saya juga ngelihat bahwa kita sama juga menjerumuskan akun kita. Tapi kalau memang itu dibuat main-main atau main VPN ya no problemo. Nanti kan kena dismount ya udah buang kan. Gitu. Intinya channel utamanya jangan dipakai main-main dengan begitu. Saya channel Sandro Jabriknya ya tidak menggunakan main-main begitu. Biar nanti punya masa depan. Sebenarnya di situ sih. Itu Mbak Siti Terapis boleh nanti. Cukup kok ngawantut. Mbak C sabar ya. Mbak C kenapa ini di ada lagi yang ditanyakan? Nek kayaknya udah jam 11.30. 23.26. Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau bagi info atau yang mau kelah kesah atau apa ya? Kok Yanik Baktiar, bagaimana daerah Nun Jauh di sana dekatnya Tunmun? Apakah tidak dingin-dingin semuanya? Teman-teman nggak kepengaruh dengan berita-berita kan? Aman kan? Berita apa? Hah? Liburnya dibayar double. Liburnya dibayar double. Ada aturannya? Enggak. Majikan pada bayar double. Suruh nggak usah libur. Enggak, teman-teman ada yang sama majikannya nggak boleh libur tuh dibayar double. Aku nggak didobel, nggak dibayar. Ya libur. Nggak didobel, nggak dibayar,
Dulu ini mau oleh nangis Roma. Wah. Nangker nek jero omah. Dulu ini kok nangis Roma kok oleh prei tapi kok nangis Roma Mbak Reni yang ngeludah sih. Dibacok ae majikane. Nek wis butuh entek ya sikat ae nek cek butuh ya eman-eman. Aku boleh Aman-aman. libur tapi di kamar. Kenapa? Boleh libur tapi di kamar. Boleh juga milih nggak libur, tapi aku memilih tidur. Mm-mm. Libur di rumah aja juga ada yang positif. Libur di rumah aja nek wae kena kan enek sing ditulari majikan, ditulari anake majikan kan. Dan Macam-macam. soalnya kemarin juga di kantornya bosku ada yang kena. Tadinya kan hari Minggu. Kemarin kan aku libur hari Minggu. Tadinya aku mau keluar, tapi itu bosku di kantornya ada yang kena. Jadinya aku takut aku nanti kalau dia itu kan ini ngecek belum ada keputusan dia positif atau negatif. Kalau aku melarikan diri ngedeketin teman-teman takutnya aku bawa virus. Jadinya gagal aku. Tadinya mau nyamperin ke sana liatin yang lagi live. Ih, seneng banget. Tapi sayangnya aku takut ngedeket. Takutnya aku ngebawa virus kan. Datang aja kalau sama kita mah kita pas lagi rame-rame datang aja, kami nggak penting kalian bawa virus, kalian bawa duit, bawa tahu, bawa tempe. Kalau waktunya kena aja, kita positif aja sih. Kalau saya kalau saya dikumpulin loh ya. Iya, Jadi takutnya kan kayak jadi beban sendiri kan. ya gitu. berarti kan sampean sadar sendiri itu bagus. Tapi kalau misalnya mau gas ya gas aja. Aku datang ya. Tapi nggak tahu aku ceknya positif apa enggak. Sampean kan selalu bilang kayak gitu. Ya nggak tahu gitu aja. Ditanyain, didedes enggak tahu gitu. Di swab, di Pelantika data sendiri. semua. Ya ada pengumuman kan 3 kali kan. Ya, pelantika. Aku juga belum bikin video nanti. Aku mau bikin video. Oke, saya sapa juga yang di fanpage ya, Mbak Nuryani, Mbak Maria Sitopele. Saya masih belajar bikin video YouTube. Makasih pelajaran. Oke, Mbak Yuliatin Syariah. Oke, dibayar biasa liburannya. Libur tetap di kamar Mas ya. Oke lah, memang masanya seperti ini dan teman-teman kan pasti tahu orang Hongkong itu kan nggak kayak kita, tangguh-tangguh dan berani-berani. Mereka sangat ya itu budaya ya kita hormati dan kita hargai aja. Yang penting sampean semuanya yakin jaga sehat, vitaminnya kuat, terus jangan dalam benaknya aku kena nggak. Kalau bisa jangan datang Omikron, jangan ke saya. Oke, Omikron jangan ke saya. Pastikan self talk. Kena Omikron dulu baru nanti nggak kena virus yang lain. Nggak self talk. Jadi self talk yakinkan kepada diri kita sendiri. Itu kekuatan self talk. Kalau memang ternyata datang tapi teman-teman kan sudah berusaha. Kalau saya sih resepnya gampang. Minum antangin. Kita belum Kadang-kadang bingung juga sih Mas Ando. Bingungnya gini. Saya mau keluar rumah itu tausiahnya panjang lebar ada setengah jaman ya di depan pintu dia ngomong katanya, oh ini nggak boleh gini, nggak boleh ketemu orang, nggak gini. Tapi tiap hari aku tuh turun ke pasar ada kekurangan di pasar, di rumah turun lagi ya sama aja aku kelayapan terus tiap hari. Ya pasar lebih ramai malahan pasar. Cuma berbedanya. Enggak, gini. Doang di depan pintu itu tausiah. Ya gini aja, ya. Sekarang gini, kamu takut, aku enggak gitu. Kamu khawatir, aku enggak. Intinya aku selalu jaga, tapi apapun ceritanya, aku kerja sama kamu, ya kan? Aku akan tetap salah di mata kamu. Tapi mau nggak mau aku stres di rumah, aku harus libur. Kalau sampai kamu melarang kalau kamu mau melarang aku libur, ada aturannya loh, kamu kena denda, lebih banyak dendanya. Lebih kena Omikron apa lebih mau kena denda? Ya nggak apa-apa, sesekali kan majikan mesti diomong kayak gitu. Iya, kalau ribut ngomong gitu, langsung dia majikan. Nah, jadi sodorin juga hukumnya. Aku homun loh, aku kerja Senin sampai Minggu loh gitu loh. Masa aku pingin refresh aja kamu nggak boleh. Kamu aja kalau suruh kerja terus kayak aku bisa nggak? Kamu aja ngeceng aku. Karena kan kamu juga nggak mau ngerjain sendiri kan? Ya tolonglah gitu. Karena memang kadang cirinya orang Hongkong itu kalau nggak kita bantah, tapi sekali lagi bantahnya
dengan kata-kata yang paling tidak ya agak sedikit sopan, menghargai dia, pasti kok orang ngomong masih ngerti. Nek gak ngono ayo paten-patenan ae. Tinggal balik Indo bingung, tinggal balik Indo bingung. Kita udah nyampe di sini soalnya, Mbak. Jadi apapun resiko harus kita tanggung. Ya kalau memang teman-teman hatinya soft, lembut, masih bisa sabar, monggo. Nek wis gak kuat ya dikeluarin aja. Keluarin aja nggak apa-apa. Nanti endingnya pulang ya udah, nanti proses lagi. Dan sekarang proses mungkin berita ya, kamar yang sudah disediakan untuk teman-teman yang karantina dari Indonesia ke sini ternyata diminta sama pemerintah. Sama government diminta untuk mau naruh karantina. Jadi kemungkinan ini bisa ditahan lagi teman-teman berangkat. Karena dia mengutamakan orang-orang mereka yang kena. Kalau di Indonesia kan kena ya udah pulang aja karantina sendiri selesai kan? Gak usah di rumah sakit. Di rumah sakit yang ngabisin biaya juga. Orang cuman Katanya di Indonesia itu katanya ini pakai Panadol sama apa Antangin itu juga Sama udah sini juga sembuh gitu. katanya. Di sini juga Iya. gitu kok Gitu semua. tuh. Sampai kemarin ngerti nggak? Pada beli Panadol di toko-toko nggak ada semua. Bapakku cari Panadol. Ya di sini Ya. herannya itu kayak gitulah kalau semuanya udah ada penyakit apa nanti udah ada obatnya itu nanti habis itu. Kayak Iya. apa sih? Kan? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cepet-cepetan. Ya itu Untung aku masih ada baru. ya itu Kayak udah jadi apa, budaya. makanya kan kita manfaatkan, kita jualan Panadol, kulak Panadol, ya apa caranya? Aku masih ada. Sekarang itu kula beli satu kangkung set. lebih efisien Mas Andra. Soalnya kangkung seikat 40 Nanti kita dolar. geser. Nanti viralnya kita geser ke Antangin aja. Nanti saya Iya, tak iya. kulaan Antangin. Saya setiap mau keluar pasti minum Antangin. Enggak, ya aku enggak ngerti, aku pokoknya sugesti ke diri. Biasanya cuacanya dingin juga. Nah, aku sugesti ke diriku Antangin minum jahe wis ben anget, wis bismillah. Sama. Nek anjene kena ya wis wayahe aku kena gitu. Ya wis karantina. Nek masih bertahan ya sik kemenyek ngono lho kan. Sik riwa-riwa, sik riwa-riwa. Enggak, aku keluar hanya hari Minggu aja ketemu teman-teman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis aku ngerjain kerjaan di rumah. Malah justru istriku yang di restoran. Jadi aku lebih banyak di rumah karena memang beberapa hari ini memang kademen, jadi aku nyekukruk. Sampai ditelepon-telepon nggak diangkat, bojoku ngamuk-ngamuk, tak tinggal turu karena kedinginan. Oke, teman-teman sekali lagi ada hal sesuatu yang ingin disampaikan, boleh nanti kita terus silaturahmi di hari Rabu malam Kamisan, bawalah pertanyaan yang banyak. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan hal yang baik buat teman-teman semuanya, itu harapan saya. Dan tetap ya, komunitas YouTuber Hongkong bebas, lepas, Mati gaya. nggak pernah mati gaya, dan nggak cukup sampai di sini. Kita masih bisa belajar sesuatu Terus yang jauh berkarya. lebih baik. Dan teman-teman jangan boring, jangan bosen. Kalau ada komplain, ada protes, boleh. Mas, aku gak seneng, sampean terlalu ganteng, padahal ganteng bojoku, ya boleh disampaikan. Mbak Diana ngakak-ngakak gak iso soalnya Mbak wis turu. Oke, sehat selalu Mbak Nadia Nurvlog, Mbak Renia, Mbak Siti Terapis, Mbak Ade, dan Mbak Lucy, Mbak Yanik Baktiar, dan Bu Presiden Diana Anzumi. Sehat selalu buat teman-teman. Salam dan selalu positif dalam berpikir dan selalu negatif di hasil PCR dan tes COVID-nya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.